Baik, kita akan mulai di pemrograman database ini menggunakan Eclipse. Apa saja nanti yang harus Anda siapkan ya. Nah, nanti ini yang harus Anda siapkan. Nah, untuk bisa koneksi dengan database, ya, jadi kan Anda kan punya aplikasi Eclipse nih. Terus nanti dari program Eclipse itu diinput data siswanya. Nah, nanti yang sudah diinput akan disimpan di dalam database. Nah, itu membutuhkan namanya konektor. Nah, konektor ini nanti Anda harus download ya, nanti dari vendor sama SQL-nya. Nah, itu ya. Jadi nanti Anda banyak yang dibutuhkan nih di dalam program ini ya, yaitu nanti Anda harus menyediakan JDBC ya, Java Database Connector namanya ya, itu dalam bentuk package. Jadi di Java SQL nanti di sintaknya, nah itu nanti Anda bisa dapatkan di Core API ya. Nah, kemudian nanti package ini ya, didefinisikan untuk memfasilitasi pengiriman pernyataan SQL atau SQL ke dalam database, yaitu dengan menggunakan dialognya adalah SQL, ya, sintaknya atau SQL. Ya. Nah, saya yakin Anda sudah paham dengan sintak SQL yang seperti pernah kita bahas di pemrograman basis data itu ada select, kan gitu, ada create, insert into, dan seterusnya ya. Nah, itu bagian dari dialek SQL. Kemudian diperlukan satu pustaka lagi ya dari vendor, yaitu DBMS yang kita gunakan, yaitu MySQL. Nah, ini nanti diperlukan sebagai driver ya, nanti penghubungnya gitu ya, menjalankannya antara database yang digunakan dengan aplikasi Java. Jadi kan terpisah, ada aplikasi Java, kita gunakan Eclipse. Kemudian ada aplikasi database, kita gunakan SQL gitu ya. Saya yakin sudah install semua ya MySQL-nya atau XMPP-nya. Sudah ya? Ya, Bu. Sudah punya semua, oke. Berarti Anda tinggal jalankan saja nanti ya. Tinggal nambahkan konektornya. Nah, MySQL konektornya ini Anda bisa download ya di vendor MySQL. Nah, ini alamatnya ya, URL-nya. Jadi Anda masuk dev MySQL download konektor G. Nah, nanti Anda akan mendapatkan namanya file yang Anda download ya, file konektor ya. Nah, konektor ini ya sebagai driver di Java itu ya, untuk apa? Yaitu membangun koneksi dengan database dari Java menggunakan Eclipse dan dikoneksikan dengan database. Kemudian untuk mengirimkan query yang diminta dari aplikasi Java ya. Kemudian dicarilah datanya di database. Kemudian untuk memperbarui data, misalkan mau mengupdate atau mengedit data gitu ya. Nah, itu ada jalurnya, yaitu koneksi dengan database tadi. Dan untuk memproses hasil, jadi nanti menampilkan informasi yang ada dari database itu dikeluarkan ya, menggunakan JDBC, tetapi nanti di Java-nya itu kita sudah mau menyiapkan atau merancang tampilan dari hasil yang nanti dikeluarkan dari query-nya. Gitu ya. Ya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus Anda lakukan. Itu
untuk bisa mengkoneksikan dengan database ya. Bagaimana yang pertama Anda harus membangun koneksi ke database. Nah, nanti koneksinya ada beberapa tahapan yang harus Anda lakukan ya setelah Anda mendownload konektor dari vendor MySQL, kemudian ada tahapannya untuk mengkoneksikannya. Nanti ada langkah-langkahnya ya. Kemudian membuat objek statement. Objek ini nanti akan menjadi interface atau antarmuka dari operasi database. Ya. Jadi misalkan statement itu nanti menampilkan apa, gitu, atau memanggil dari database kemudian ditampilkan di jawabannya seperti apa. Nah ini berkaitan dengan namanya objek, hasil yang akan ditampilkan seperti apa, yaitu menggunakan objek result set ya, untuk menangani hasil dari query dari database. Kemudian Anda bisa melakukan menutup koneksi ke dalam database ya, jika database ini sudah tidak digunakan lagi. Kemudian apa yang harus Anda siapkan lebih dahulu ya? Anda harus membuat dulu database-nya ya di MySQL. Anda bisa gunakan PHP MyAdmin ya untuk membuat database. Misalkan nama database-nya universitas atau misalkan sekolah, boleh ya, bebas. Kemudian buat tabelnya namanya tabel mahasiswa. Nah, untuk atributnya Anda tentukan biasanya kalau tabel mahasiswa kan atributnya ya, pasti ada NIM, ada nama, ada alamat, ada jurusan gitu ya. Nah, ini Anda siapkan. Nah, di sini ada contohnya membuat database, namanya database sekolah, kemudian tabelnya namanya siswa di PHP MyAdmin ya. Kemudian Anda buat struktur tabelnya terdiri dari filenya NIM, nama, alamat. Kemudian ada tipe datanya integer, varchar, panjangnya 15, kemudian alamat juga varchar, panjangnya 25 ya. Kemudian NIM ini sebagai primary key ya, ditandai dengan tanda garis bawah ini karena sudah di-setting di primary key. Saya yakin Anda sudah paham bagaimana membuat primary key ya. Kemudian untuk membuat aplikasinya ya sama seperti sebelumnya. Kalau kemarin kan Anda bikin project import data. Sekarang kita buat projectnya baru ya dengan nama, misalkan namanya siswa. Kemudian Anda pilih klik next dan selanjutnya bagaimana ya, nanti kita akan buat formnya ya, form siswanya menggunakan JFrame ya. Jadi kalau kemarin Anda tinggal import kemudian mempelajari sintak di programnya, bagaimana membuat form ya, seperti ada set border bla 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 ya, letaknya begini. Nah, membuat label, membuat text field, kemudian membuat text area. Nah, itu saya di sini menggunakan cara mudah ya. Semuanya sudah ada di paket ini, komponennya ya di JFrame. Nah, nanti Anda tinggal klik drag and drop gitu. Nah, kemudian nanti Anda tinggal masukkan data yang diperlukan ya, untuk membangun GUI di Eclipse ya dengan cara mudah. Kita gunakan Windows Builder-nya ya. Jadi Anda nggak perlu ketik programnya, tapi langsung ke designer swing-nya ya dengan menggunakan
JFrame, nanti saya tunjukkan. Nanti di JFrame ini menampung semua komponen dari stringnya ya. Nah, nanti pada saat pertama kali Anda ingin menambahkan JLabel, JTexture, dan lain-lain pada area JFrame, harus memilih atau mengklik absolute layout. Karena kalau tidak, nanti JFrame-nya ini akan terpartisi, gitu, terbagi-bagi. Jadi nanti akan menimbulkan kesulitan Anda menyimpan atau mendesain tampilan dari antarmukanya atau interface-nya. Ya. Nah, kemudian nanti komponen yang bisa Anda gunakan ada JScrollPen. JScrollPen itu contohnya misalkan Anda mau menginput data banyak gitu ya. Tetapi begitu ditampilkan di interface di Java tidak bisa muncul semuanya. Nah, maka gunakan scrollpen, nanti ada scrollnya ya, bisa melihat ke bawah ke atas data yang tidak terlihat gitu ya. Nah, nanti kan JScroll ini ditempatkan di dalam JTabel gitu ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini pada saat Anda desain. Sederhana sekali ini karena baru latihan pertama ya. Kita hanya membuat satu form saja, yaitu satu form siswa. Nah, nanti saya kasih codingnya ya. Kalau ini nggak perlu ngoding membuat seperti ini, Anda tinggal drag and drop saja. Ya. Nanti coding seperti ini ya, string header, name, nama, Anda bisa kopikan dari sini, kemudian masukkan codingnya ke dalam edit area-nya ya. Nah, supaya nanti muncul di tabelnya itu ada header name, nama, alamat. Seperti ini nih, ada name, nama, alamat, ini header. Kan awalnya tadinya seperti ini, belum muncul headernya, kemudian ditambahkan headernya. Seperti ini. Nah, ini ya. Nanti kodenya sudah saya siapkan, Anda tinggal tempel-tempelkan saja ke dalam edit areanya. Sehingga nanti nampil tuh. Headernya ada name, nama, alamat. Nah, selanjutnya nanti Anda bisa menambahkan komponen tombol. Ya, seperti ini nih, tombol simpan, update, hapus. Ya. Nah, ini juga sama, tinggal drag and drop. Ya. Komponen ini namanya JButton. Ya, masukkan ke dalam JFrame. Nah, kemudian supaya terkoneksi ke dalam database, ya, nanti Anda bisa tambahkan di di Java-nya atau di Eclipse-nya, tambahkan konektor yang sudah di-download ya. Kemudian ini langkah-langkahnya untuk memberikan koneksi dari Java Eclipse, kemudian dikoneksikan ke database MySQL. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, nanti Anda klik nama project Java-nya, yang kemudian klik kanan, pilih build path, pilih add library, kemudian dari add library pilih user library, pilih next. Selanjutnya nanti Anda pilih library-nya adalah user libraries. Nah, kemudian Anda nanti masuk ke menu preference ya, atau filter, lalu pilih new. Nanti masukkan new user library-nya. Nanti berikan nama library-nya, contoh konektor MySQL, bebas namanya ya. Misalkan koneksi boleh, konektor MySQL boleh. Bebas, kalau ini hanya sekedar nama untuk mengkoneksikannya. Jadi inilah gerbangnya atau pintunya, namanya apa, untuk masuk ke dalam database. Nah,
Nah, kemudian masukkan konektornya ya menggunakan add external jar. Jadi yang sudah Anda download itu adalah bentuknya adalah konektor jar ya. Dan lokasi MySQL-nya Anda tempatkan di mana, hasil downloadannya dipanggil, ya, kemudian klik OK. Itu ya. Kemudian Anda bisa lakukan tambahkan tanda checklist, menandai bahwa ini konektor yang akan digunakan pada project ini. Kemudian finish. Gitu ya. Kemudian Anda bisa cek apakah sudah ada konektornya di Explore ya. Di package Explore Anda bisa lihat itu nanti ada konektornya. Kemudian nah, setelah membuat gerbang atau pintu untuk koneksi, barulah kita bikin kelas koneksinya ya. Kelas koneksinya untuk menghubungkan Java Eclipse dengan database ya, membuat kelas koneksi namanya ya, atau program untuk mengkoneksikannya. Kemudian Anda bisa periksa di dalam database itu user dan password yang digunakan di MySQL apa. Nah, untuk membuat kelas, Anda nanti caranya saya sudah siapkan codingnya, jangan khawatir ya. Membuat kelas koneksi sudah ada codingnya, Anda tinggal tempel-tempelkan saja. Nanti yang Anda rubah cukup user dan passwordnya saja. Sesuaikan dengan MySQL Anda. Karena MySQL saya dengan Anda berbeda ya. Oke, itu. Kemudian nanti Anda bisa menampilkan isi tabel ya dengan menggunakan metode namanya get data tabel untuk menarik data yang ada di dalam database dan metode. Nah, bagaimana metodenya, isinya, codingnya saya sudah siapkan, jangan khawatir ya. Aduh, pusing nih gitu. Codingnya bagaimana? Saya nanti sudah siapkan datanya, tinggal Anda download, kemudian tempel-tempelkan di program. Oke, baik, saya akan mencoba mempraktekkannya. Karena kalau baca aja sih gampang. Gimana prakteknya? Yang pertama Anda jalankan dulu XMPP-nya ya, jangan lupa ini di start MySQL-nya. Kemudian Anda membangun PHP MySQL-nya ya dengan nama database-nya tadi. Saya yakin sudah bisa semua itu ya, saya yakin. Kemudian saya akan langsung ke Eclipse-nya saja. Bagaimana membuatnya? Ini sudah kelihatan belum? Oh, bentar ya loading.
Bentar ya. Nah, saya delete dulu. Oke, caranya adalah Anda buat dulu project-nya ya. Cara membuat project di Java Eclipse. Anda pilih menu file, pilih new, ya, gampangan, project, ya, kasih nama project-nya. Misalkan ini namanya latihan ya, formulir siswa. Kemudian pilih next. Nah, nanti di sini source-nya sudah ada. Ini ada latihan pemulis siswa, ini project-nya. Kemudian ada folder SRC, kemudian finish. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah ada project-nya. Namanya latihan pemulis siswa ya di package explore. Dan Anda klik kanan, pilih new, kemudian pilih order. Nah, ini kan nanti ada select a wizard ya. Nanti Anda silakan cari wizardnya yang foldernya adalah Windows Builder seperti ini. Kemudian klik tanda panahnya, kemudian pilih Swing Designer. Nah, Swing Designer ini ada macam-macam yang bisa Anda gunakan ya. Ada JFlat, JDialog, JFrame, JInternal Frame, JPanel. Nah, kita gunakan yang JFrame. Banyak lagi sebetulnya ya. Nah, ini kita gunakan, pilih JFrame, next, ya teman-teman next. Kemudian kasih nama JFrame-nya. Misalkan saya kasih nama sini, formulir siswa. Sudah ada nama ini. Kemudian pilih ini. Dia akan muncul ini form siswa. Form siswa, ini namanya form siswa. Setelah itu kita buat desainnya yang seperti tadi ya, form siswa. Nah, sini ada di bawah edit area ini ada source, ada design. Source ini berisi codingnya, ya, kode programnya. Kemudian untuk mendesain form siswa, Anda gunakan yang satunya, ada tab di sini, desain, klik desain. Nah, seperti ini nih, JFrame-nya muncul. Ya, ini tampil seperti ini, coba dengan JFrame. Nah, JFrame ini Anda bisa masukkan banyak komponen. Ya. Komponennya ada di sini. Sini ada sistem, ada kontainer, ada layout, ya, ada start and sprint, ada komponen yang bisa dimasukkan ke dalam JFrame, ada swing, ada menu, dan lain-lain. Nah, komponen yang akan kita masukkan adalah di komponen ini. Perhatikan, misalkan saya mau membuat judul formnya adalah biodata siswa atau mahasiswa. Saya pilih komponen, ya di komponen ini ada JTextFill. Coba deh kalau Anda arahkan panahnya ke sini,
itu ya, J-label itu adalah untuk menampilkan, nah ini ya, ada tulisannya di situ. J-label ini adalah menampilkan area untuk misalkan bentuk string yang pendek atau gambar ya, atau bisa keduanya. Nah, nanti label ini tidak bisa input untuk input ya, tidak bisa menghasilkan inputan, dia hanya menampilkan teks saja atau bentuknya string gitu ya. Tidak bisa koneksikan dengan atau mendapatkan atau tidak bisa digunakan dengan menggunakan keyboard ya, fungsinya seperti misalkan kayak JText itu bisa dan seterusnya. Jadi ini hanya menampilkan ini ya. Contohnya klik, saya kasih J-label. Nah, begitu diklik arahkan ke JFrame, nanti akan muncul partisi seperti ini ya. Kalau saya tunjuk ke sini, ini warna hijau. Nah, kalau saya tempatkan di sini, nanti tidak sesuai dengan desain awal kita ya. Jadi kalau tempatkan di sini, nanti dia akan muncul di, nah misalnya ini saya tambahkan biodata. Ini labelnya. Ini labelnya nanti terpartisi ya. Kalau kita mau masukkan lagi, jadi kita gunakan, saya hapus dulu, kita harus gunakan layoutnya dulu di setting layout. Layout ini ada macam-macam, ada absolute layout ya. Jadi Anda bisa mengosongkan partisi ya dengan menggunakan absolute layout. Kalau Anda pilih flow layout, nanti dia akan terpartisi, formatnya ada flow. Kita buat yang ini aja ya, absolute layout, klik, kemudian arahkan ke bagian ini, bagian area. Jadi nanti kosong gitu, partisinya tidak ada. Jadi kita bebas untuk mendesain ya, untuk menempatkan komponen ini di mana saja. Kemudian masuk lagi ke komponen, kemudian pilih J-label lagi ya, di J-label, kemudian tempatkan misalkan di tengah-tengah seperti ini. Dan di sini kasih teks ya. Teksnya bisa otomatis dari sini boleh, atau bisa dari propertinya. Contohnya gini. Ini kan pada saat ngeblok itu bisa di input langsung dari kecepatan, atau diedit di sini di propertinya ya, ada teks. Saya ganti dengan biodata mahasiswa. Nah, nanti di sini berubah new labelnya jadi biodata siswa. Anda bisa atur ukurannya, hurufnya. Kalau judul nih biasanya lebih besar hurufnya, ya, ini ada propertinya. Anda tinggal cari jenis fontnya, kemudian tambahkan ukurannya. Misalkan saya tambah ukurannya menjadi besar. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan lagi J-label, berikutnya ada NIM, kemudian ada nama, nama NIM, dan label yang keduanya nama. Anda bisa desain seperti ini.
Saya masukkan lagi yang 3. Ini ada alamat gitu ya. Nah, seperti ini. Ini nama, alamat. Kemudian tambahkan untuk area input name, nama, alamat, gunakan komponen JTextIL. Klik, kemudian tempatkan di sebelah ini. Ada desain supaya rata gitu ya. Nah, nanti di sini isian adalah tempat untuk isian name gitu ya. Kemudian klik lagi JTextIL kedua untuk nama. Kemudian JTextIL ketiga, pilih ini. Nah, seperti ini. Ya, dan nanti ukurannya ditambah aja kalau nama agak panjang, alamat panjang sekali gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya tambahkan J-tabel. Nanti data ya mahasiswa yang sudah diinput di sini akan tampil di bawahnya. Sini ya di J-tabel. Klik J-tabel. Kemudian ukurannya misalkan mau tampil seperti ini. Ini areanya. Kemudian tambahkan J scroll pen di dalamnya. Oke, kemudian selanjutnya buat tombol simpan, ya. Terus lagi update, hapus, gunakan J button. Klik J button. Nah, di sini saya kasih nama simpan. Dan buat lagi yang kedua, J button, update. Satu lagi, tambahkan di sini delete atau hapus. Hapus. Nah, ini tombol-tombol sudah dibuat. Jadi ada beberapa komponen, yaitu ada J label, J text field, kemudian ada J tabel, J scroll pen, ada J button, seperti ini. Nanti Anda bisa tambahkan di bawahnya, misalkan jurusan, ya, atau tempat tanggal lahir, gitu. Nah, kemudian kalau dijalankan ya ini belum bisa koneksi ya karena belum dibuat file koneksinya. Ya. Anda nanti silakan download dulu konektornya ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Gampang ya membuat mendesain seperti ini. Ini belum apa-apa, baru kulitnya aja gitu ya. Belum bisa menghasilkan apa-apa kalau kita jalankan. Contohnya kalau kita run as job application-nya, tidak tampil apa-apa gitu ya.
gitu ya. Itu ya nanti nampilnya seperti ini. Anda bisa tambahkan nanti jenis kelamin, ya. Ada program studi, tempat tanggal lahir. Ya, contohnya seperti ini nih. Saya tambahkan buttonnya ya. Ini kalau hasil yang belum jadi, ini. Karena saya tambahkan nih nama, alamat di header ini ya. Dan Anda tinggal nambahkan codingnya. Ini nanti codingnya di sini di source. Dan tadi saya sudah sampaikan. Kapan nyampein? Ya. Itu kapan nyampein? Apa nyampenya? Nyampe apa? Itu Ibu, saya udah nyampaikan. Ya, halo. Iya, Bu. Ya. Oke, kita tambahkan nanti cara menambahkan headernya ya. Nanti Anda masuk ke JTable-nya, JTable. Nanti di bawah coding default tabel modelnya Anda tambahkan string header yang ada di PowerPoint itu ya. String header, kelihatan nggak? String header, kelihatan nggak PowerPoint saya? Enggak. Oh enggak, ya udah langsung. Maaf ya, masih share-nya coding ya. Nanti di sini nih. Nah ini ditambahkan codingnya. Ini ada di PowerPoint ya. Yang tadi saya sudah sampaikan. Tambahkan di, ini kan codingnya udah ada nih, otomatis. Hanya kita nambahkan ini string header, artinya bahwa nanti di desain yang tadi ya, di tabel yang tadi ada judul tabelnya ya atau kolomnya dan name, nama, alamat, yaitu nanti di database-nya ya disimpan di variabel header. Nah, isinya adalah name, nama, alamat. Ya. Kemudian tambahkan di void tabel model, ya, tabel model. Kemudian nanti Anda masuk ke JTable-nya. Dimasuk ke JTable, tabel model, tambahkan new default tabel model. Kemudian Anda tinggal tambahkan tabel set model, tabel model. Apa artinya? Nah, dilihat lagi di atas ini. Ini kan tabel model namanya nih ya, tabel model. Maka di set di sini menjadi tabel model. Nah, ini tabel model. Kemudian di dalam tabel tersebut ada scroll pen, ini sudah otomatis ya, nanti set viewport view nama tabelnya apa, ya, nama apa tabel form tabelnya. Nah itu ya. Kemudian untuk simpan ini belum ada codingnya nih ya, maka nampilnya seperti ini, belum ada fungsi apa-apa. Kalau kita jalankan. Apa nampilnya? Jadi nampilnya seperti ini ya, ini yang sudah jadi saya seperti ini.
Ini nanti hasilnya adalah kalau saya masukkan datanya ini misalkan 135 namanya Susi, alamatnya Cirebon, pilih perempuan, kemudian sudah diklik dipilih simpan. Nanti begitu simpan nanti akan muncul di area tabel ini. Nah, nanti ada kotak dialog bahwa data berhasil disimpan, ditambahkan di dalam database. Oke, ya akan muncul. Nah, ini yang terakhir saya input ya, ada NIM 1235 namanya Susi Cirebon. Kalau saya masukkan lagi yang berikutnya namanya Freddy. Nah, dia akan muncul lagi. Nah, berikutnya adalah Freddy. Karena datanya lebih dari yang bisa ditampilkan di sini ada namanya scroll pen. Nah, inilah scroll pen. Untuk menghapus, tinggal pilih dan diklik mana yang mau dihapus. Klik hapus. Data berhasil dihapus. Oke, nanti ini hilang. Nama Leli hilang. Bu, maaf Bu. Ya. Share screen-nya kayak nggak ini Bu. Gimana? Kayak nggak Coding. jalan. Ini masih di tampilan itu Bu, yang Ya, coding. belum. Saya menjalankan input, kelihatan nggak? Enggak Bu. Oh, masa sih? Bentar ya. Oh, berarti harus satu-satu ya. Nah, kayak gini kelihatan nggak? Nah ya baru kelihatan Bu. Oh, gitu. Tadi saya share-nya yang Eclipse-nya. Kalau ini coding Eclipse-nya kelihatan nggak? Codingnya kelihatan nggak? Itu Bu yang input nama. Enggak, codingnya. Codingnya enggak. Enggak, oh berarti harus satu-satu ya. Jadi hasil coding yang tadi, nanti begitu dijalankan di run, itu nampilnya seperti ini. Karena supaya dua-duanya nampil ya. Bisa ya, share screen cuma satu-satu ya. Jadi, saya balik lagi begini ya. Ya, paham. Nah, ini saya share screen codingnya dulu. Ini. Nah, ini kan codingnya. Tadinya kan saya desain seperti ini. Contoh, desain ini kan menggunakan Gframe tadi ya, Windows Builder. Ya. Kemudian codingnya nanti ada di sini otomatis. Hanya kita menambahkan saja, menambahkan untuk headernya. Headernya kita tambahkan NIM, nama, alamat, kelamin, dan prodi. Ya, kita tambahkan ke dalam atribut ya di sini. Itu atribut headernya. Kemudian ada ditambahkan jika dan bila. Ini saya nanti kasihkan codingnya ya, Anda tinggal tempel-tempelkan sehingga nanti bisa jalan program. Nah, ini perintah ini untuk menampilkan yang ini. Ini nama, alamat, jenis kelamin, dan prodi. Kemudian untuk simpan, untuk menyimpan, itu perintahnya
adalah di sini. Nah, ini ya, simpan. Nah, untuk menambahkan coding simpan, edit, hapus, dan batal pada tombol ini, Anda tinggal klik kanan, pilih event handler, actionnya gunakan action performance, gitu ya. Klik. Nah, nanti otomatis akan menuju ke source codingnya. Nah, sebelumnya ini belum ada ini ditambahkan di dalam program ditambahkan. Ini tambahannya, ya, tambahannya. Nah, sebelumnya hanya sampai sini aja. Itu tombol simpan. Tombol simpan itu apa? Untuk menyimpan semua yang sudah diinput, ya, dari form yang tadi. Yang diinput itu adalah jenis kelamin, kemudian karena jenis kelamin itu ada pilihannya 2, maka menggunakan statement if, ya. Nah, kemudian dibuatlah atributnya namanya Jenko atau apa namanya, variabel ya, sama aja gitu. Jenko ini ada laki-laki, ada perempuan. Karena bentuknya adalah option, ya, option, maka gunakan actionnya adalah is selected. Jadi jika dipilih laki-laki, maka itulah yang nanti diinput. Jika dipilih perempuan, maka yang diinput ke dalam database adalah yang dipilih perempuan. Kemudian karena prodi tadi ada pilihannya, nah prodi ini ya ada pilihannya lebih dari 1, ada teknik informatika, manajemen informatika, dan seterusnya. Maka di sini ditambahkan program untuk memilih prodi ya. Mohon maaf ini salah, bukan hobi, prodi. Nah ini pilihannya adalah pada variabel prodi berikan deklarasinya 0. Kemudian di pilihannya karena bentuknya combo box, ya gunakan selected combo box get selected index. Jadi jika di combo box ini dipilih, ya, misalkan teknik informasi, atau manajemen informatika, Anda bisa masukkan sini. Ini contohnya. Kemudian setelah dipilih, maka akan masuk ke dalam database pada variabelnya masing-masing. Nah, ini adalah SQL. Nah, sintak SQL-nya untuk input ke dalam database, yaitu insert into. Nah, di dalam database itu nama tabelnya adalah data siswa. Kemudian value isinya adalah ada berapa isinya? Ada 5. Ya, isinya ada name, nama, alamat, jenis kelamin, dan prodi. Maka value-nya ini masih tanda tanya apa ya. Nah, maka dibuat di sini dalam bentuk tipenya string, integer ya untuk name, string untuk nama, alamat, jenkol, dan prodi. Nah, di sini juga ada coding untuk dialog yang tadi, data berhasil ditambahkan ke dalam database, yaitu menggunakan J option pen, so message dialog. Nah, seperti yang tadi ada dialognya. Contoh ya, saya kasih contoh. Nah, contohnya pada program ini kalau dijalankan nanti seperti ini. Ini sudah saya contohkan input data. Namanya ini ada
name-nya sekian, namanya Laili, alamat, udah dipilih, selected, ini menggunakan perintah selected yang tadi ya. Kemudian ada prodi, saya pilih MI, kemudian simpan. Jadi ada kotak dialog ini. Data berhasil ditambahkan ke database. Nah, ini kelihatan nggak pesan ini? Yang data berhasil ditambahkan ke database. Kelihatan ya? Tengah, Bu. Ke tengah. Iya. Nah, kalau gini? Kelihatan? Dah. Oh iya, nah nanti muncul seperti ini juga. Simpan, nanti muncul message-nya, data berhasil ditambahkan dalam database, pilih OK. Nah, Laili ini sudah masuk di sini, di yang terakhir. Nah, jika saya mau ubah Susi, saya mau rubah Susi. Namanya saya rubah namanya Susi Lawati. Diedit itu namanya, kemudian saya simpan. Saya edit. Nah, saya edit, maka data berhasil di-update gitu ya. Oke, yang tadi namanya Susi, apakah berubah jadi Susilawati? Berubah ya, Susilawati. Nah, kemudian untuk menghapus, misalkan saya menghapus file yang ini, begitu diklik nantinya muncul ke sini datanya. Saya pilih hapus. Maka Freddy akan hapus, maka data berhasil dihapus. Oke, nama Freddy udah hilang. Ya, batal ya berarti untuk pembatalan. Untuk mengosongkan form yang ada di sini. Ya. Oke, sampai di sini yang ditanyakan. Ya, ada yang tanyakan tidak? Ya, kalau tidak ada saya lanjut. Ya. Nanti Anda bisa mencoba ya dengan tahapan-tahapannya. Saya kasih modulnya nanti di e-learning, Anda bisa download video dan tahapan untuk menjalankan program ini. Programnya akan membuat program ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil program yang seperti ini, ya, Anda membutuhkan namanya kelas koneksi. Ya. Kelas koneksi ini berarti Anda buat kelas koneksinya, nama file sendiri pada project yang tadi, ya, Anda tinggal buat, misalkan ini nama projectnya project siswa, kemudian pilih new, pilih kelas, ya, kasih nama kelasnya di sini koneksi, boleh, ya, atau yang lainnya namanya silakan bebas. Kemudian pilih finish, nanti akan muncul coding yang standar ya. Kemudian ini contohnya sudah jadi. Kemudian Anda tambahkan codingnya. Kita tambahkan import java.sql. Nah, ini juga nanti codingnya saya kasih ya. Kemudian buat koneksi. Jika koneksi, ini tambahannya. Public static untuk koneksi. Jika koneksi sama dengan umum, try, ini exception-nya, try. Kemudian masuk ke URL pada browser di mana PHP MyAdmin berada. Ya.
gunakan konektor MySQL, di mana database-nya itu ada di localhost, nama database-nya adalah contohnya misalkan universitas. Nah, pada database ini terdapat username dan password. Nah, username ini Anda lihat di PHP MyAdmin Anda. Username-nya apa? Biasanya ada yang username-nya misalkan kosong ya, tulis kosong. Passwordnya kosong, atau Anda buat koneksi yang baru, ya, new connection di PHP MyAdmin, kemudian kasih user dan password. Ya. Kemudian tambahkan driver manager, register driver, kemudian masukkan MySQL JDBC driver. Nah, koneksinya adalah untuk mendapatkan koneksi, ya, perlu memanggil ini URL, ya, yaitu JDBC MySQL localhost, nama database-nya apa, kemudian perlu masuk menggunakan atau perlu koneksi menggunakan username dan password. Cukup segitu saja untuk koneksi ya, tinggal tambahkan set and out println X. Artinya jika koneksinya berhasil, ya nanti akan koneksi berhasil gitu ya. Kemudian jika tidak ya nanti no connection, kan tidak ada koneksi. Nah, itu saja untuk mengkoneksikannya, tambahkan ini. Untuk menambahkan konektornya, ya, seperti ini konektor, connect boleh ya, saya tambahkan koneksi ya, atau konektor. Nah, caranya pilih, saya contohkan di sini, di latihan yang tadi ya. Di klik kanan, pilih build path, kemudian pilih add library, kemudian pilih user library. Kelihatan nggak ini? Untuk library, kelihatan nggak di situ? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Dan pilih next. Nah, kemudian saya pilih user library. Pilih new. Nanti kasih nama, misalkan di sini konektor gitu ya. Ini ada langkah-langkahnya di PowerPoint ya. Konektor. Atau konektor. Ini sudah ada semuanya. Belum ada namanya konektor. Kemudian oke. Kemudian pilih add jar, add external jar. Baru kita cari posisi konektor yang hasil download dari vendor MySQL ya. Yaitu bentuknya adalah MySQL konektor Java bin.jar ya. Diklik kemudian open. Dipilih, dia akan muncul seperti ini. Sudah apply. Jadi ini di checklist. Kemudian finish. Nanti akan muncul pada project yang sudah dibuat tadi, namanya konektornya adalah konektor 1. Ini sudah ada MySQL. Jadi Anda tinggal buat kelas koneksinya seperti ini. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan?
Ya, itu nanti sehingga program ini ya akan terkoneksi dengan database. Ini sudah ada koneksinya, contohnya yang ini yang tadi, koneksinya yang tadi. Sisanya untuk perintah tombol simpan, edit, hapus, batal. Itu saya sudah siapkan kodenya, nanti tinggal tempel-tempelin ya. Kemudian untuk pilihan ini ada di coding simpan, edit, hapus juga ya. Kita menggunakan selected, kemudian yang program studi menggunakan combo. Pada setiap caranya gini, untuk menambahkan codingnya, misalkan saya tambahkan tadi simpan sudah ya, pilih misalkan edit, tinggal klik kanan, pilih add event handler action, kemudian action performer. Nanti dia akan begitu diklik akan menuju source code codingnya. Dan ini button edit, kemudian public action performance-nya yang tadi sudah dipilih. Habis ini nanti codingnya. Kemudian Anda tambahkan dari try sampai dengan finally. Yang Anda tambahkan untuk mengupdate data. Ya. Kemudian hapus juga sama dari try. Ini tambahan-tambahan codingnya. Kemudian untuk batal, untuk membatalkan kan berarti mengosongkan text field ya. Nah, dari sini tambahannya. Untuk mengosongkan set text kosong. Sama juga kosongkan. Kemudian untuk metode mengambil data dari database, get data tabel. Nah, ini programnya ini. Tambahkan ini report point get data tabel. Dari sini ini adalah tambahan. Sampai artinya bahwa pada metode ini yaitu get data tabel, artinya apa? Mengkoneksikan ke dalam database, kemudian melihat atau memilih data ya dari tabel siswa, data siswa, kemudian nanti tampilkannya bagaimana, yaitu pada tabel tadi urutannya adalah objek yang ke 0, karena kan array kan dimulai dengan indeksnya yang ke 0 ya, 0, yaitu nanti isinya adalah name ya, karena tipenya integer, termasuk ke 1. Itu dari mana sih? Yaitu dari sini. Mana yang simpan? Urutannya ya 1. Bukan ini. Yang simpan. Jadi 1 itu adalah name, nama, 2 alamat, dan kelamin yang keempat, prodi yang kelima. Itu artinya ya, yang tadi get data tabel. Itu ada 5. Yang masukkan ke dalam baris daripada tabel, kemudian tampilkan hasilnya. Nah, ini tinggal ditempelkan saja codingnya ya. Ini artinya begitu. Oke, sampai di sini Anda tanyakan. Jadi nanti Anda tugasnya membuat proyek ini ya. Itu membuat proyek form biodata mahasiswa. Oke, dan tanyakan. Cukup jelas?
barangkali atau kurang jelas? Bu, nanti ini video recordnya bisa diakses nggak Bu di Bisa, e-learning? iya nanti saya